Hai semua, jumpa lagi dengan Sukmakun. Hari ini saya akan mereview sebuah HP yang baru saja saya beli secara offline di sebuah toko di Madiun. Ini dia HP-nya, yaitu Samsung A12. Saya pilih yang berwarna biru dengan RAM sebesar 4 GB dan kapasitas penyimpanan sebesar 128 GB. Ini dapat bonus SIM card Bayu di kemasan bagian belakang. Kemudian kemasannya juga masih segel, bukan repack. Hati-hati ya, di toko online sekarang banyak yang repack. Secara default, HP ini nggak dapat handsfree. Tetapi dari toko menawarkan bonus berupa handsfree dengan jack 3,5 mm. Ya barangnya seperti ini. Ya saya dengan senang hati menerima bonusnya. Ya ini saya tunjukkan notanya ya. HP ini saya beli secara tunai, pembayaran menggunakan debit BCA dengan harga 2.299.000. Ya, 2.300.000 kembali Rp1.000. Untuk barang konsumsi seperti ini, saya sarankan teman-teman untuk selalu membeli dalam kondisi tunai kalau uangnya ada. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk sekarang kita unboxing saja HP-nya. Ini saya pakai gunting ya. Sambil unboxing curhat dikit ya, kenapa kok reviewnya nggak di Tangerang bang? Biasanya posisinya lagi di Tangerang. Ini jujur aja lagi liburan sambil kerja. Karena sebenarnya dari kantor juga nggak libur, tapi berhubung WFH di Jakarta juga masih panjang dan nggak tahu sampai kapan WFH, ya udah mending sekalian pulang aja ke kampung halaman, sekalian biar sambil nyegerin pikiran. Kalau ada yang bertanya-tanya kenapa Samsung A12 pilihannya, karena Motorola Moto E3 yang dipakai merekam video ini umurnya sudah 5 tahun dan itu sudah waktunya banget diganti karena performanya udah jauh sekali menurun. Nah, ini dusnya yang di bagian dalam isinya ada quick start guide dan panduan singkat. Udah itu aja dan memang di dalam nggak dapat case. Kemudian ini ada kertas yang isinya email. Lalu di dalam kita juga diberikan charger dengan kemampuan fast charging 15 watt. Kalau diraba dan diperhatikan, kualitas plastik charger Samsung itu selalu tampak lebih solid. Kemudian kita juga diberikan sebuah kabel data merangkap kabel charger dengan tipe USB A to C. Item terakhir yang ada di sini adalah SIM ejector dan nggak ada apa-apa lagi. Ini adalah HP-nya itu sendiri terbungkus plastik bening seperti ini. Ini nampak setup quad kameranya di belakang ya. Kalau dipegang seperti ini HP-nya terasa ringan untuk sebuah HP dengan baterai 5000 mAh. Bahkan saya bandingkan dengan Redmi 9 yang pernah saya beli dan juga ada reviewnya juga di channel ini. Ini terasa lebih ringan ya, walaupun ini sebenarnya dimensinya itu 6,5 inch loh. Mungkin hanya perasaan, tapi kayaknya enggak deh, beneran ini tuh terasa lebih ringan. Coba nanti kalian yang sudah beli dan sudah pegang dan mungkin juga pernah membandingkan, boleh komentar di bawah. Pada bagian samping kanan HP ini terdapat tombol power yang sekaligus merangkap sebagai sensor fingerprint. Kemudian juga ada tombol volume yang terbuat dari plastik. Kalau sensornya sendiri mungkin terbuat dari metal, tapi ketika saya pegang itu tetap terasa plastik ya. Sekali lagi ini inovasi yang menarik pada bagian belakangnya dengan kontur bergerigi seperti ini. Lalu di bagian bawah ini masih ada jack 3,5 mm, kemudian port USB Type-C dan single bottom firing speaker. Oh ya, tidak lupa juga sebuah mic di bagian bawah tadi. Setelah melakukan proses booting up pada sistem Android-nya, kita akan diarahkan kepada setting selanjutnya. Kita harus mengaktifkan akun Google kita.
kemudian ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus kita pilih. Kemudian kita harus setting jaringan mau pakai wifi atau seluler data untuk mengatur data-data selanjutnya. Ya, ini adalah sebuah rutinitas yang sudah biasa harus kita jalani ketika kita mau ganti HP. Lanjut, kita bahas sedikit tentang bagian depan layarnya. Pada bagian dagu, kemudian dahi, serta samping kiri kanan layar yang berwarna hitam ini sudah tidak terlalu tebal untuk seri entry level seperti ini. Ini sisi kiri dan kanannya masih tercover oleh sebuah plastik tipis. Dimana saya punya kebiasaan jarang sekali plastik tipis ini saya lepaskan. Biasanya langsung saya tutup pakai soft case kalau pas soft case-nya udah ada. Ini untuk aplikasi-aplikasi yang nggak penting yang disarankan untuk kita install itu sebaiknya sih nggak usah ya, daripada menu-menuin memori dan memang juga tidak membawa manfaat. Udah kita skip aja dan HP-nya udah selesai di setting. Ngomong-ngomong kenapa nyaman pakai Samsung itu juga terutama karena kualitas layarnya. Walaupun ini masih IPS, tetapi Samsung selalu bisa menghadirkan kualitas yang setingkat atau bahkan dua tingkat di atas kompetitor yang harganya sama. Kalau saya bandingkan dengan Redmi 9 yang bahkan resolusinya sudah Full HD, itu ada selalu rasa agak kurang nyaman di mata. Namun si Samsung A12 ini bisa memberikan rasa nyaman di mata dan kualitas pikselnya itu tampak lebih padat walaupun dia memang hanya HD plus. Itu adalah suatu kelebihan yang luar biasa. Untuk kamera sih saya nanti akan bahas secara lebih lengkap di review lengkapnya ya. Ini hanya saya akan coba saja untuk jepret dan respon shutternya ternyata cukup cepat untuk harga segini ya. Ini adalah sesuatu yang juga cukup luar biasa. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini suasananya lagi mendung dan dia masih bisa menangkap semua warna yang ada di sekitar itu dengan cukup baik. Dan ini adalah sesuatu yang juga menjadi nilai lebih dari Samsung A12 ini. Oke, nanti akan saya review lebih lanjut dan ditunggu saja review selanjutnya.